Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Feast at Home. Di bulan yang baru ini kita akan belajar sebagai orang-orang Katolik kita mendalami ajaran-ajaran gereja kita yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Credo para Rasul. Siapkan hatimu sungguh-sungguh, berikan waktumu yang terbaik. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Singkirkan segala penghalang atau godaan-godaan yang bisa mengganggu saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara boleh berdiri, saudara boleh melompat, tinggikan, agungkan Dia. Dan siapkan juga hatimu untuk menerima pewartaan firman Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepadanya, kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Enjoy the moment. God bless you. Selamat sore Fems, hari ini kita kembali mau mengucap syukur dan memberikan wujud doa kita kepada Tuhan bersama untuk setiap rasa syukur dan rasa ingin meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita sama-sama membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan-Mu. Ada seorang pemuda yang mengucap syukur untuk kesehatan, perlindungan Tuhan di tengah pandemi ini. Dan ada seorang Bapa yang bersyukur untuk kesehatan anaknya, serta seorang pemuda yang bersyukur telah mendapatkan pekerjaan yang baru, kesehatan keluarga, dan perlindungan juga dari Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap rahmat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga setiap orang dapat dilindungi di tengah pandemi ini dan diberikan juga kesehatan. Saat ini kita juga mau membawa wujud doa dari saudara dan saudari kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Yang pertama, kami memohon untuk kesembuhan dari sakit, biar burir-burir-Mu yang memberikan penyembuhan dan Roh Kudus-Mu turun untuk setiap orang yang saat ini sedang berjuang dari sakitnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seseorang yang meminta tujuan hidup, yang mau berserah diri dan percaya kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, biar Engkau pimpin seseorang ini, biar orang ini tahu apa tujuan hidup yang telah Engkau siapkan, karena kami percaya tujuan hidup yang Engkau punya untuk setiap kami sangatlah baik dan masa depan sangatlah penuh harapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang memohon dalam bidang finansial, baik itu pekerjaan yang baru, kesuksesan dalam proses tender, pemulihan ekonomi keluarga, adanya pembeli untuk aset yang tepat, kelancaran proses KPR, dan juga tentunya untuk persiapan pernikahan diberikan kelancaran dalam segala hal, terutama dalam finansialnya. Biarkan sungguh rahmat dan penyertaan-Mu ada bagi mereka. Biarkan setiap orang yang sedang berjuang untuk keuangan mereka, untuk setiap finansial mereka bisa Engkau berkahi Tuhan, karena kami percaya setiap berkat sudah Engkau siapkan bagi masing-masing kami sesuai dengan porsi dan sesuai dengan kemampuan kami. Kami juga berdoa untuk sepasang suami istri yang sedang merindukan anak. Biarkan berkat-Mu mengalir bagi mereka. Biarkan mereka bisa pasrah Tuhan tentang masa depan yang Engkau siapkan. Biarkan setiap kerinduan mereka untuk mempunyai anak dapat segera terjawab di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa untuk proses kelancaran beasiswa dan pendidikan lanjutan. Dan terakhir, kami punya saudara yang akan melakukan perjalanan jauh. Biar Engkau yang berkati dia, biar Engkau yang pimpin dia dalam perjalanan dan dalam setiap proses yang harus dia lalui menuju ke tempat tujuannya. Bapak, kami taruh semua doa ini ke dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur karena sampai sekarang Engkau sungguh hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pengantara kami dalam hidup kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fems, untuk semua yang rindu untuk didoakan atau punya ucapan syukur yang ingin dinyatakan dan kita bisa ucapkan syukur bersama-sama, Fems bisa klik link di bawah ini, bisa tulis sujud doa dari teman-teman semua, wujud syukur dari teman-teman semua. Setiap wujud doa yang kami terima akan didoakan oleh tim doa selama seminggu ke depan dan juga akan didoakan bersama di prayer request minggu depan. So, terima kasih untuk
doa bersama hari ini. Selamat mengikuti Feast at Home. Mari kita siapkan hati untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Shalom everyone, welcome to Feast at Home. Mari kita tinggikan nama Dia yang dahsyat. Let's go. Mari kita maju dengan berani bersama Tuhan. Sini. Pada hidup kan ku lewati, Yesus Tuhan, Kau bersamaku, Kau perlindunganku. Kau nyatakan kemuliaan-Mu, tiada gentar ku hadapi semua, sebab Kau di pihakku. Nyatakan kemenangan dalam nama Yesus. Ku berani, berani, berani melangkah. Ku tak takut sebab Engkau sertaku. Kekuatanku ada padamu. Ku melangkah, melangkah dalam kuasa-Mu. Ku berdiri percaya Kau ada dalamku. Yesus, Kaulah kemenanganku. Nyatakan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu, tiada gentar ku hadapi semua, sebab Kau di pihakku.
menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Mari kita buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang memenangkan kami dari satu kemenangan sampai kemenangan lain Tuhan. Mungkin pada saat ini kami kalah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau Allah yang maju bersama kami, berani bersama kami Tuhan. Dan kami ingin menyatukan hati kami. Dan kami menyatakan bahwa Engkau telah hadir di sini Tuhan, menjadi jenderal dalam kehidupan kami. And we worship You right now Jesus. We worship You. Hadirat-Mu hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yang yakin dan percaya kita semua nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu hampiri. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita sembah dan nyatakan, oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin
hadir di sini. Come on. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. With one voice singing out, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three. Come on, we say, I believe in the resurrection, that we will rise again. Sing it! For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. We believe in you. We believe in you, Lord. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home. Di bulan yang baru dan tentu saja dengan berkat serta sukacita yang baru dari Tuhan. Apa kabar kalian semua? Saya berharap bahwa kita semua, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita terutama, boleh senantiasa dalam keadaan yang baik. Dan puji nama Tuhan, di bulan yang baru ini juga kita akan belajar sesuatu yang baru, tema yang baru, yaitu The Creed. Kita mengenal, kita sebagai orang Katolik, setiap kali kita misa, setelah homili, kita mengucapkan kredo para rasul, syahadat para rasul. Di bulan ini kita akan mengupas sampai ke dalaman arti dari syahadat para rasul tersebut. Dan ternyata kalau saudara nanti mengikuti dari talk yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, akan ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Tapi sebelumnya, mari kita mau bersatu hati, kita arahkan hati kita sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan, doa favorit kita pada hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles.
Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari angkat tanganmu, kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Roma 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita boleh baca bersama-sama. Dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dari dua ayat ini kita tahu bahwa kalau kita mengaku sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan, yang pertama kita mengaku dengan mulut kita, kita memperkatakan iman kita. Yang kedua adalah tidak hanya dari mulut juga, tapi hati kita juga harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Dan ada sebuah hasil dari kombinasi antara apa yang kita katakan dengan apa yang ada dalam hati kita. Dikatakan bahwa kita akan dibenarkan dan juga kita akan diselamatkan. Saudara, saya akan membahas lebih dalam lagi apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Tema kita yang pertama adalah conviction, keyakinan. Dan keyakinan di sini adalah keyakinan yang sungguh-sungguh lahir dari kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bersatu hati dalam doa saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Roh Kudus, kiranya Engkau bukakan setiap hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami secara pribadi, lepas pribadi. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya bahwa setiap kebenaran firman-Mu akan mendatangkan kebaikan dan mengubah setiap kehidupan kami yang sungguh-sungguh percaya dan datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Kita mau katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai keyakinan yang sungguh, saya punya sebuah cerita. Beberapa tahun yang lalu, saya diberikan kesempatan untuk pergi ke Manila dengan istri saya untuk mengikuti sebuah retret pasutri. Kita belajar retret tersebut, kita mengikuti retret tersebut selama 1 hari penuh, dengan harapan bahwa kita bisa membawa retret tersebut dan mengadakannya di Indonesia dan menjadi berkat untuk pasutri yang ada di Indonesia. Singkat cerita, kami pergi ke Manila, kita menginap di sebuah hotel sebelum acara itu diselenggarakan. Kemudian ketika acara itu akan dimulai, pada pagi-paginya kami mengemas semua barang dan kita pergi ke tempat retret tersebut yang diadakan di sebuah susteran. Singkat cerita, kita sangat-sangat diberkati. Setiap materi, wah itu benar-benar luar biasa, menjadi bekal bagi kami sebagai seorang pasangan suami istri untuk kami belajar lebih lagi. Bagaimana kita bisa hidup berumah tangga sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Ketika retret itu berakhir di sore hari, ternyata yang kita tidak tahu adalah
sebelum kita pulang keesokan harinya, kita harus menginap di tempat retret tersebut selama 1 malam. Dan seluruh peserta itu pulang ke rumah masing-masing. Kenapa? Karena mereka orang Filipina semua, cuma kita orang Indonesia dan kita harus tinggal di sana. Akhirnya kira-kira pada waktu itu kurang lebih jam 9, jam 10 malam saya itu haus. Saya mau ambil air minum di luar kamar karena disediakan galon di sana. Sambil saya isi air, kenapa perasaan saya itu nggak enak? Saudara, saya ini bukan orang yang bisa melihat yang begitu-begitu ya. Saudara tahu maksud saya nggak bisa melihat setan. Tapi ketika ada sesuatu yang berbeda, saya itu bisa merasakan. Nah, kalau Yolanda, istri saya, itu bisa melihat secara visual. Tapi kalau saya cuma ngerasain aja. Wah, perasaan nggak enak. Nah, perasaan itu terjadi di tempat retret tersebut. Cepat-cepat saya sudahi ambil air, saya segera masuk ke kamar. Dan waktu itu istri saya Yolanda sudah hampir tidur. Tapi karena perasaan saya nggak enak, saya sengaja bikin masalah sama dia. Ya, saya guyonan sama Yolanda sampai akhirnya dia fresh, dia nggak bisa tidur lagi, dan saya bisa tidur dengan tenang pada malam hari itu. Akhirnya keesokan harinya, saya fresh, saya enak banget tidurnya. Terus Yolanda tiba-tiba cerita, "Beb, kamu tahu nggak? Malam tadi, waktu kamu sudah tidur, aku mau tidur, itu tiba-tiba ketika aku memejamkan mata, itu kelihatan kayak seorang perempuan Asia," dia bilang. Terus dia cepet-cepet, dia doa rosario, dia doa macam-macam, semua doa sampai dia berusaha sampai nggak berani menutup mata. Sampai akhirnya dia berdoa terus dan akhirnya dia bisa tidur dengan tenang. Kemudian saya bilang, itulah kenapa malam tadi aku sengaja ganggu kamu, supaya aku bisa tidur. Kalau enggak mungkin aku yang akan diganggu. Saudara, inti dari sini adalah seperti ini. Jujur di hadapan kalian semua. Kadang-kadang kita mengaku bahwa ada firman Tuhan bilang, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Tapi coba kalau kalian boleh jujur, ada nggak di antara kalian yang takut ketika gelap? Ada nggak di antara kalian yang takut kalau ke toilet sendirian malam-malam, apalagi misalnya kita pergi ke suatu tempat yang kita nggak tahu keadaannya seperti apa dan kita merasa itu spooky. Kita bilang nih, kita anak Tuhan, kita mungkin bawain firman Tuhan, kita klaim anak Tuhan itu punya roh yang jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Tapi kenyataannya, prakteknya, kadang-kadang kita takut. Sama halnya dengan bacaan tadi, saudara. Seringkali kita mengucapkan syahadat para rasul berulang-ulang setiap kali kita mengikuti misa Ekaristi. Terkadang itu menjadi sebuah hafalan aja. Tapi kita tidak benar-benar mengakui dengan sungguh setiap kata-kata yang ada dalam kepercayaan, dalam iman kita tersebut. Saya mau katakan bahwa credo itu dari bahasa Latin, terjemahannya adalah aku percaya. Aku percaya itu bukan seperti ini. Aku percaya kok ada Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidupmu, seharusnya prakteknya adalah kita akan bisa menekan segala kekhawatiran kita dalam kehidupan ini. Kita akan bisa menekan segala ketakutan kita dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan berdaulat di dalam hidup kita. Tapi ini adalah proses bagi saya secara pribadi. Seperti saya bilang tadi, sengaja saya sharingkan hal tersebut kepada saudara. Saya sudah melayani sekian puluh tahun, saya sudah tahu banyak firman. Tapi ketika berada di situasi tersebut, saya tidak nyaman. Dan saya mungkin mengakui agak sedikit spooky atau mengalami sedikit ketakutan. Nah, ada lanjutannya. Tempat di mana saya syuting untuk firman yang saya beritakan pada hari ini adalah rumah saya. Dan pada waktu kita beli rumah ini pertama kali tahun 2018, ketika saya masuk,
wah saya suka ini rumahnya bagus. Itu terang dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika, Yolanda itu benar-benar seorang pendoa ya. Jadi ceritanya kita pergi ke light group, ke komsel. Kemudian dalam perjalanan itu dia doa. Gak tahu kenapa, dia tergerak untuk berdoa untuk rumah ini. Waktu itu masih renovasi ceritanya rumah ini, belum kita tempati. Tiba-tiba di dalam doanya tersebut, dia melihat di lantai 2 itu ada cewek. Wah, dia cerita begitu. Dia nggak cerita waktu dia datang kita cell group seperti biasa. Tapi saya itu dapat WA itu dari orang tukang-tukang yang sedang mengerjakan renovasi rumah saya. Dibilang, Pak David, ini kayaknya perlu selamatan atau doa, Pak. Kenapa? Karena ada satu tukang itu, Pak, yang lagi santai-santai tiduran di lantai 1, waktu dilihat ke atas, itu tiba-tiba ada perempuan yang liatin dia. Dia waktu itu langsung detik itu juga tukang tersebut pulang ke rumahnya, Pak. Wah, saya kaget kan. Dan saya belum cerita itu ke Yolanda. Tiba-tiba Yolanda cerita yang saya ceritakan tadi. Wah, itu konfirmasi. Tapi saya mau katakan pada waktu itu, akhirnya saya ngajak MD, ya, dia adalah salah satu advisor kita di LOJF untuk berdoa bersama di sini. Saya main gitar, naikkan pujian, dan itu benar-benar waktu itu kita ngalamin bahwa memang ada sesuatu yang aneh di rumah ini, tapi tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Karena apa? Karena saya percaya roh yang ada dalam saya, roh yang ada dalam saudara, itu jauh lebih besar daripada roh jahat apapun yang ada di dunia ini. Dan kenapa saya tidak khawatir lagi? Karena saya sudah mengalami proses. Iman saya boleh semakin bertambah, boleh semakin bertumbuh. Tidak hanya menghadapi makhluk-makhluk yang seperti itu, tapi menghadapi keadaan ekonomi, pekerjaan, masalah, beban hidup. Saudara, ketika kita punya roh Allah dalam diri kita, masalah itu tidak pergi begitu saja, tapi kita punya kekuatan yang lebih untuk menghadapi segalanya itu karena kita tidak sendirian. Nah inilah, kalau kita benar-benar mengerti makna dari syahadat para rasul, kita akan kupas satu persatu selama 1 bulan ini. Saya sangat yakin dan percaya kalau saudara sungguh-sungguh mempelajarinya, maka di akhir bulan ketika semua bahasan ini sudah kita pelajari dengan baik dan saudara praktekkan, maka imanmu akan naik level. Saudara akan sanggup, akan mampu untuk menghadapi apapun yang saudara gumulkan atau saudara miliki permasalahan atau apapun di dunia ini, saudara. Nah, kemudian saya akan coba sharingkan pada hari ini ada 4 prinsip spiritual yang kita bisa pelajari dari kredo para rasul. Yang pertama adalah God works through passion. Yaitu Allah itu bekerja melalui kesabaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat sejarah bagaimana terbentuknya kredo para rasul ini, itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar, tapi dikatakan sampai berabad-abad, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Akhirnya tercipta, terbentuk sebuah syahadat para rasul. Dan saya mau katakan syahadat para rasul ini adalah rangkuman pernyataan iman kita sebagai orang-orang Katolik, sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Itu dirangkum dalam sebuah syahadat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita mencoba untuk mengatur segala sesuatu itu menurut waktu kita. Kita nggak sabar kadang ketika kita berdoa, doa kita tidak dijawab Tuhan, kita dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah terburu-buru
untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau kita tanyakan waktu mana yang terbaik, saya bisa katakan dan saudara harus percaya bahwa waktu kita tidak selalu yang terbaik, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berapa banyak di antara saudara yang mungkin saat ini masih single, kemudian ketika saudara melakukan pendekatan dengan seseorang, kok ditolak. Tapi saya pernah mengalami hal tersebut. Dan saya bisa bersyukur, puji Tuhan ya, dulu ditolak. Karena apa? Karena kalau diteruskan, saya rasa itu nggak bakalan cocok. Dia tidak akan cocok dengan saya. Saya harus mengalami banyak waktu sampai saya menemukan yang terbaik, yaitu istri saya, sekarang Yolanda. Saya percaya bahwa dia adalah yang terbaik, dan saya harus menunggu sekian lama, melalui proses pacaran sekian banyak, hanya untuk bertemu dengan yang terbaik yang sudah disediakan oleh Tuhan. Apakah kita tidak bisa untuk memilih sesuai dengan keinginan kita atau waktu kita? Apakah kita tidak bisa memaksakan dengan waktu kita atau kehendak kita sendiri? Bisa. Karena saudara dan saya memiliki kehendak bebas. Tapi apakah itu yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan? Belum tentu. It will come in God's perfect time. Itu ada hal yang pertama, saudara. Jadi, God works through passion. Kemudian yang kedua adalah God works through problems. Kredo para rasul, syahadat para rasul tidak terbentuk dengan mudahnya. Jadi dikatakan bahwa ajaran Kristen itu berkembang pesat sesudah Kaisar Konstantinus mengizinkan orang Kristen itu untuk bebas dalam beribadah, tanpa ketakutan akan masuk penjara, akan dibunuh. Jadi seiring dengan perkembangan tersebut, ternyata kebebasan itu juga menimbulkan sebuah masalah bagi gereja. Apa masalahnya? Di saat itu banyak sekali akhirnya lahir pemikiran-pemikiran, paham-paham yang sesat. Salah satunya yang saya bacakan adalah ada satu ajaran sesat, namanya adalah Arianisme, yang dibuat oleh seseorang yang bernama Arius. Dia adalah seorang imam. Bayangkan saudara, dia adalah seorang imam Alexandria. Ia mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan Allah. Yesus itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan menurut keiman kita, dalam syahadat para rasul yang kita tahu, kita mengakui Tritunggal, Allah yang memiliki 3 pribadi. Banyak sekali pada waktu itu paham-paham selain Arianisme ini. Banyak sekali. Dan justru karena masalah-masalah itulah saudara, akhirnya gereja mau tidak mau mereka harus benar-benar merangkum, memberikan guidance ya bagi setiap kita yang percaya supaya kita tidak sesat dan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain. Itulah sejarah dari terbentuknya kredo para rasul. Dan yang kita kenal sekarang itu adalah syahadat Nikea Konstantinopel. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan bekerja melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Kita belajar di sini, kadang-kadang kita mempertanyakan, Tuhan kenapa masalah terjadi? Tuhan kenapa aku harus mengalami sakit penyakit ini? Tuhan kenapa aku mengalami masalah dalam keuanganku? Tuhan kenapa di masa pandemi ini aku kehilangan pekerjaanku? Tuhan kenapa? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tersebut ketika masalah itu menghantam dan menghimpit kita. Sebagai manusia, saudara, itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat manusiawi. Tapi saya mau katakan hari ini, mari kita bersama-sama mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan, pasti ada kebaikan ketika kita menyertakan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita alami.
Kemudian yang ketiga, God works through people. Tuhan bekerja melalui kita, manusia, kita, umatnya. Kalau kita pikir-pikir secara logika, apakah Tuhan tidak bisa langsung memberikan ini ajaranku, ini kredo para rasul? Oke, tolong kamu email ke semua gereja, bilang ini dari Tuhan Yesus, ini ajarannya sudah benar. Kenapa kredo para rasul harus dibuat oleh manusia yang kita tahu bahwa manusia itu terbatas? Manusia itu bisa salah, manusia itu bisa dipengaruhi oleh dunia. Tapi kenapa Tuhan tetap mempercayakan hal tersebut, kredo para rasul tersebut, untuk dibuat oleh manusia yang dia tahu bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan ingin saudara dan saya terlibat dalam karya keselamatan di dunia ini. Itulah kenapa dia bilang, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Kenapa harus Tuhan mengutus kita? Manusia yang lemah, manusia yang bandel, yang gak setia, yang seringkali jatuh dalam dosa dan kesalahan. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dari awal, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan segala alam semesta ini, itu dengan perkataannya. Hanya kita, manusia, yang dikatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hanya kita, manusia, yang diciptakan itu dengan tangannya sendiri. Bahkan diberikan nafas kehidupan secara khusus. Because you are special, we are special in His eye. In His sight, dalam pandangan Tuhan kita ini berharga, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ada cerita dari Brother Bo dan anaknya. Suatu ketika Brother Bo diberikan suatu topik untuk membawakan firman, yaitu loving others, mengasihi sesama. Kemudian ketika dia sedang mengerjakan bahan khotbahnya, anaknya yang paling kecil datang kepadanya. Papa, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, Brother Bo bilang bahwa dia sedang menyiapkan sebuah sermon untuk dia bawakan di feast pada hari Minggu nanti. Kemudian anaknya bilang, Pa, bahas roller coaster. Brother Bo bingung. Wah, dia lihat anaknya menatap mata Brother Bo dengan penuh harap, dengan happy banget, dan sungguh-sungguh berharap supaya Brother Bo mengabulkan keinginannya. Karena Brother Bo begitu mengasihi anaknya, dia bilang, oke, Papa bakal masukin mengenai roller coaster dalam khotbah nanti. Meskipun di dalam hatinya, dalam pikirannya, dia masih belum menemukan hubungan antara roller coaster dan mengasihi sesama. Dan pada hari Minggu, anaknya yang paling kecil duduk paling depan dan dia sangat-sangat excited. Dia menunggu papanya untuk memberitakan tentang roller coaster. Padahal temanya adalah loving others. Dan Brother Bo bilang, ternyata dari anaknya tersebut, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak suka untuk naik roller coaster. Bagaimana dengan saudara? Saya pernah sih naik roller coaster, tapi yang ringan-ringan. Saya nggak bisa bayangkan saya naik roller coaster yang tinggi banget. Dan saya lihat di TV, di YouTube, saya sampai mual sendiri, saudara. Dan demikian juga dengan Brother Bo. Tapi apa yang dia katakan adalah seperti ini. Ketika dia pergi ke luar negeri, pergi kemanapun, dan ketika dia pergi ke taman bermain dan ada roller coaster di sana, dia tetap naik roller coaster tersebut. Kenapa? Karena dia ingin duduk di sebelah anaknya, menemani anaknya, karena Brother Bo sungguh-sungguh mengasihi
anaknya dan ingin memberikan waktu yang terbaik meskipun dia tidak suka, meskipun dia tidak berminat dengan roller coaster. Itulah Allah Bapa kita, saudara. Apakah Tuhan tidak bisa langsung menciptakan begitu saja? Kenapa dia harus menggunakan manusia untuk membuat sebuah pernyataan iman yang luar biasa? Pernyataan iman yang menjadi guidance kita dalam menjalani kehidupan ini. Tapi tetap dia mau memakai saudara dan saya untuk perpanjangan tangannya. Berapa banyak di antara kita yang tidak menyadari hal ini? Seringkali Tuhan ingin menjadikan kita partner kerja untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk menyebarkan kabar Injil, kabar gembira kepada semua orang. Tapi kita menutup diri, kita tidak menyadari bahwa Dia adalah Bapa yang luar biasa. Bapa yang mengerti keadaan kita, Bapa yang ingin bekerja sama dengan kita dalam kehidupan di dunia ini. Dan yang terakhir, yang keempat, God work through professions. Tuhan bekerja melalui pengakuan kita, pernyataan saudara dan saya. Kita kembali ke bacaan kita tadi, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau kita melihat bacaan ini, ayat 9, ayat 10, ada pengulangan di sana, ada kata yang diulang. Dan jika sesuatu diulang, dibacakan di dalam Alkitab, dalam bacaan yang sama, dalam konteks yang sama, itu menunjukkan bahwa hal tersebut penting. Dan di sini kita bisa melihat bahwa jika kamu mengaku dengan apa? Dengan mulutmu. Dengan kata lain, pernyataan kita, perkataan kita itu begitu pentingnya. Jadi jangan dibilang bahwa, oh aku percaya kepada Tuhan, tapi saudara tidak berani untuk menyatakan imanmu dengan perkataanmu. Saya tadi sudah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dan isinya itu dengan apa? Dengan firman, dengan perkataan. Jadi perkataan sendiri, kita itu diciptakan segambar dan serupa. Apa yang kita katakan itu punya kuasa, saudara. Your words create your world. Perkataan-perkataan saudara itulah yang membentuk dunia. Itulah yang membentuk kehidupan. Itulah yang membentuk masa depan saudara. Saya dilahirkan di keluarga yang tidak mengenal Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi pada waktu itu, saya menerima perkataan-perkataan yang negatif. Yang membuat saya akhirnya adalah saya menjadi orang yang minder, yang tidak percaya diri, tidak berani untuk bermimpi, tidak berani untuk berpikir yang baik bisa terjadi dalam kehidupan saya. Tapi perhatikan, ketika saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya menerima kebenaran firman Tuhan untuk masuk di dalam hati dan pikiran saya, dan saya percaya hal tersebut, itulah yang saya perkatakan. Kalau sebelumnya saya sangat minder ketika lihat di depan kaca, saya tidak pernah bilang bahwa I'm beautiful, I'm handsome. Tapi kalau sekarang ke istri saya bilang, kamu beruntung ya, kamu punya suami yang ganteng kayak aku. Kamu beruntung loh, kamu punya suami yang keren, yang hebat kayak aku. Meskipun ini konteksnya bercanda, tapi saya mau katakan bahwa saudara dan saya, boleh dunia mengatakan yang jelek tentang kita. Kalau seringkali kita tidak nyaman dengan warna kulit kita, dengan suku kita, dengan tinggi badan kita, dengan berat badan kita nggak nyaman, dan kadang-kadang kita dilecehkan atau dibully oleh teman-teman kita. Tapi saya mengambil keputusan pada waktu itu. Saya bukan apa yang dikatakan oleh orang tentang saya. Saya adalah apa yang dikatakan Tuhan tentang saya.
Dan itu mengubah kehidupan saya, saudara. Sehingga saya belajar hingga saat ini untuk mengendalikan mulut dan perkataan saya. Susah bagi saya, kenapa? Karena kehidupan saya yang lama adalah saya orang yang suka membuli orang lain. Karena apa? Karena saya minder. Saya membuli orang untuk menutupi kelemahan saya. Tapi sekarang saya belajar. Lebih baik saya diam daripada apa yang saya katakan ini menyakiti orang lain. Lebih baik saya diam dari perkataan saya ini, jangan sampai perkataan saya ini keluar kata-kata sia-sia. Saya harus memastikan bahwa apa yang saya katakan itu boleh menjadi berkat, boleh membangun orang lain. Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan apa hubungannya dengan tema kita di bulan ini? Syahadat para rasul mengalami waktu yang sangat-sangat panjang sampai akhirnya terbentuk. Syahadat para rasul dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Syahadat para rasul dibentuk oleh orang-orang yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan itu adalah ungkapan iman kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang Katolik. Nah, yang membedakan adalah seringkali, seperti saya bilang tadi, bagaimana sikap kita, sikap hati kita. Apakah antara mulut dengan hati kita itu sinkron? Apakah hanya mulut kita selama ini yang mendeklarasikan iman percaya kita? Atau hati saudara sungguh-sungguh mempercayai apa yang saudara katakan? Karena itu yang akan membuat perbedaan dalam hidup saudara dan saya. Saya ingin ajak untuk menutup firman pada hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita ungkapkan syahadat para rasul ini. Tidak hanya dengan mulut kita, tapi juga sungguh-sungguh kita percaya setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat. Dan ketika kita benar-benar mempercayai syahadat para rasul ini dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari bersama-sama kita mau doakan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberikan kami kesempatan manusia untuk kami boleh bekerja sama dengan Engkau di dunia ini. Untuk kami boleh menyatakan iman kami, iman percaya kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menjadi terang dan garam di dunia yang gelap ini. Dan biarlah pada hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini Tuhan, kami akan belajar untuk sungguh-sungguh memperkatakan iman kami, mempercayakan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami tahu ketika Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, maka hidup kami tidak lagi sama seperti kehidupan kami yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara,
Saya berharap bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan yang boleh saya wartakan pada hari ini tidak hanya berupa kata-kata yang baik, tapi ini boleh menjadi pewahyuan bagi setiap hidup saudara dan saya. Dan pada akhirnya adalah, mari kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Karena Tuhan mencari bukan pembawa firman, tapi Tuhan mencari pelaku firman. Mari saat ini bersama dengan tim pujian, sekali lagi kita naikkan pujian kita yang terbaik, iman kita yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.